Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh bus rapid transit Transjateng terhadap budaya masyarakat Kendal. Yang saya ambil adalah sebenarnya tema besarnya pengaruh angkutan umum terhadap budaya masyarakat. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah angkutan umumnya bus rapid transit Transjateng dan masyarakat yang saya ambil adalah masyarakat Kendal, yaitu tempat kelahiran saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifda Yasmin Rosalia. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Indonesia. Saya mengerjakan tugas ini sebagai tugas dari mata kuliah Angkutan Umum pada tahun 2021. Kita akan masuk ke apa yang akan saya jelaskan. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan angkutan umum yang akan saya ambil adalah studi kasus angkutan umum berupa bus di Kendal. Nah, sejak saya kecil, saya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Nah, yang dari dulu saya gunakan adalah bus kecil satu pintu seperti ini, atau bus kecil dua pintu seperti ini. Nah, pada tahun 2019, tepatnya pada 28 Oktober 2019, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan bus rapid transit koridor 3 dengan rute Semarang-Kendal, yaitu rutenya dari Terminal Mangkang menuju Terminal Baurekso Kendal. Nah, sejak ada angkutan umum bus rapid transit Transjateng sejak tahun 2019 ini, ternyata berdampak terhadap budaya masyarakat Kendal dari kebiasaan menggunakan bus seperti ini menjadi bus terintegrasi seperti BRT Transjateng ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan rute bus rapid transit Transjateng rute Semarang-Kendal. Untuk BRT Transjateng Semarang-Kendal ini menggunakan 14 armada dengan total lokasi ada 32 shelter. Bisa kita lihat, ini yang berwarna biru adalah shelter dari rute Terminal Mangkang menuju Baurekso, Terminal Mangkang Semarang. Lalu, yang warna biru adalah rute dari Terminal Baurekso menuju ke Mangkang. Kita bisa lihat ada perbedaan bahwa pada rute Terminal Baurekso ini, dia kan ini ada kotak. Nah, ini itu jika kita naik dari Mangkang, dia itu akan memutar dulu karena dia harus mengambil penumpang di shelter alun-alun. Jadi dia harus dari ini saya gambarkan ya dari sini. Lalu dia akan ke sini, memutar di sini, lalu dia memutar lagi. Setelah itu dia kembali ke rute yang tadi. Nah, hal ini semata-mata dilakukan untuk mengambil agar dia itu sesuai rute yang telah ditentukan. Rute dari Transjateng itu sendiri. Nah, setelah melihat rute ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari BRT Transjateng ini ada shelter, ada rute, dan ada waktu tempuh yang harus dilakukan oleh bus rapid transit Transjateng itu sendiri. Nah, saya akan membahas ini, yaitu pengerubahan budaya masyarakat dengan adanya angkutan umum bus rapid transit Transjateng ini. Kita bisa lihat sendiri, ini saya menggunakan dua perbandingan, yaitu pada bus biasa, bus pintu 1 dengan BRT Transjateng ini. Seperti yang berdasarkan studi kasus yang saya lakukan, jika kita menggunakan bus pintu 1 ini, penumpang itu tidak menunggu di tempat yang sudah ditentukan. Jadi kebanyakan itu penumpang hanya berdiri di pinggir jalan sesuai rute. Rutenya itu hanya rute jalan besarnya. Penumpang berdiri di pinggir jalan dan kelak bus pintu 1, bus pintu 2 itu akan mengambil penumpang dan menurunkan penumpang sesuai dengan lokasi yang dia minta. Hal itu adalah hal yang lumrah selama bertahun-tahun saya hidup di Kendal memang seperti itu. Lalu semenjak tanggal 28 Oktober 2019, semenjak bus rapid transit ini diluncurkan, memang terjadi perubahan. Nah, karena ini seperti yang saya lihat ada lokasi shelter, yaitu lokasi tempat bus itu berhenti untuk mengambil atau menurunkan penumpang bus rapid transitnya. Sehingga mau tidak mau masyarakat Kendal harus mengalami perubahan budaya dari yang sebelumnya mereka bisa mengantri di sembarang tempat untuk naik bis. Nah, mereka harus mengalami perubahan budaya untuk mengantri
naik bis di shelter-shelter tertentu. Ada 32 shelter yang di koridor bus rapid transit Trans Jateng wilayah Kendal Semarang ini. Nah, perubahan budaya itu sendiri pasti akan berdampak kepada masyarakat karena berdasarkan studi kasus yang saya alami, saya pernah naik bis di BRT ini dan saya mengalami sendiri BRT Trans Jateng itu. Banyak pengguna yang pada awal-awal ya ini para pengguna itu benar-benar merasa apa ya namanya kayak shock culture. Jadi mereka itu seperti merasa gini, kepada pegawainya mereka selalu berkata karena bis Trans Jateng ini di dalam bis itu ada sopir dan ada pegawai yang memang membukakan pintu walaupun ini otomatis, tapi mereka juga tetap ada pegawai yang standby di dalam bis, jadi ikut perjalanan. Nah, saya itu pernah menjumpai penumpang yang berkata kepada pegawainya bahwa bisa tidak kalau saya berhentinya di depan situ, Mbak. Nah, itu lokasi yang dimaksud oleh penumpang itu adalah di depan, emang agak dekat dengan shelternya itu. Nah, tetapi karena itu pegawainya juga pasti sudah di-training dengan baik, pegawainya bisa menjelaskan dengan baik kepada penumpang tersebut bahwa maaf bahwa jika bis ini harus berhenti sesuai shelter yang ada, walaupun lokasi yang diminta itu dekat, tetapi memang SOP-nya harus berhenti di shelter tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan itu, saya lihat tuh juga ibu penumpang tersebut bisa memahami bahwa oh ternyata begitu. Jadi akhirnya dia juga harus berhenti di shelter ya, walaupun pada awal-awalnya pasti dia agak ngedumel, dia agak kok nggak bisa gitu kan. Nah, lalu itu adalah shock culture pertama yang saya temui. Jadi mau tidak mau masyarakat harus naik bis untuk BRT ini, masyarakat harus turun di shelter dan harus naik melalui shelter. Nah, lalu selain perubahan untuk kebiasaan menjadi mengambil sesuai tempatnya itu, perubahan lain yang saya temui adalah masyarakat menjadi lebih nyaman karena dari segi kenyamanan sendiri itu di dalam BRT ini dia sudah ber-AC dan juga dia ini rutenya itu jelas. Jadi tidak mungkin penumpang akan diturunkan di sembarang tempat. Nah, itu yang perubahan budayanya kan, karena pada saat yang saya tahu itu dari pintu 1 jika kadang belum sampai rute yang seharusnya, itu supir akan memutar. Nah, saat supir akan memutar, mau tidak mau penumpang pasti akan dibaksa turun dengan alasan terus bisnya sepi atau seperti apa. Nah, hal itu kan yang tidak akan terjadi di bus rapid transit ini karena rutenya jelas, ada koridor yang harus dilalui, dan juga ada jam-jam tempuh yang harus dilalui. Sehingga tidak mungkin penumpang akan diturunkan di sembarang tempat. Lalu, untuk dari segi ekonomi sendiri, BRT ini justru lebih jelas karena untuk tarif pelajar itu 2.000 dan tarif umum itu 4.000. Nah, hal yang saya alami justru ketika naik bus pintu 1 itu kebanyakan tarifnya itu bias karena kebiasaan akan ditarik seperti ini kok kurang mbak sih, padahal biasanya emang sejumlah itu, tapi hal-hal tersebut kan pasti akan membuat beberapa orang yang menggunakan angkutan umum bukan sebagai kebutuhan tapi menggunakan angkutan umum karena pada saat itu dia bisanya menggunakan angkutan umum. Nah, hal itu kan pasti akan merugikan kan karena masyarakat itu bisa jadi akan trauma dan enggan untuk menggunakan angkutan umum lagi. Seperti itu. Jadi dengan kehadiran BRT ini merubah budaya masyarakat dari yang sebelumnya mengantri di pinggir jalan secara acak, terus tempat lokasinya ngantri itu juga tidak menentu, tetapi masyarakat mau tidak mau demi mencapai kenyamanan karena di BRT lebih nyaman, mau tidak mau harus ada yang dikorbankan, yaitu masyarakat menjadi mengantri di shelter BRT yang ada. Nah, tetapi lalu muncul kontra bahwa berarti kemunculan bis rapid transit ini memang tujuannya mengurangi kemacetan, tetapi justru mematikan dari segi ekonomi dari bis pintu 1 dan bis pintu 2. Jawabannya adalah salah, karena berdasarkan sumber yang saya baca bahwa justru bus pintu 1 dan bus pintu 2 ini pasti akan tetap memiliki peminat sendiri karena dari koridor rute dari BRT Trans Jateng tadi itu memang terbatas. Jadi rutenya itu dari Terminal Mampang dia sampai Terminal Baurekso dan shelternya itu akan berhenti di daerah Leri. Sedangkan yang kita tahu masyarakat itu pasti membutuhkan
angkutan umum tidak terbatas hanya di itu saja kan. Jadi sedadan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tadi itu tetap bis bis 1 dan bis bis 2, dan itu sendiri pasti akan tetap ada peminatnya. Jika menurut jadi dari kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bus Transjateng ini juga tidak mematikan, tetapi justru membantu masyarakat untuk mengundang masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, karena mau tidak mau masyarakat itu pasti akan menuntut kenyamanan, dan Transjateng ini jelas dari segi kenyamanan pasti lebih sangat upgrade daripada bis bis dan bis bis 2. Sedangkan untuk perubahan budaya masyarakat itu pasti masyarakat mau tidak mau harus mulai berkembang untuk tetap menggunakan angkutan umum. Mereka harus tetap menggunakan berhenti di shelter itu. Merupakan suatu hal yang baru karena baru beroperasi di tahun 2019, pasti sangat-sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kendal yang semula bisa mengantri di pinggir jalan seenaknya, sekarang mau tidak mau harus mengantri di shelter. Menurut saya itu adalah perubahan yang sangat ke depan, sangat visioner, karena sangat membantu masyarakat kita untuk mengantri. Jadi itu sangat berkembang karena masyarakat kita ya harus belajar untuk mengantri sedini mungkin, karena dengan adanya angkutan umum yang jelas dan antriannya juga bagus, pastinya akan menarik masyarakat itu sendiri untuk menggunakan angkutan umum. Karena angkutan umum pada dasarnya untuk mengurangi polusi, dia juga sangat berguna mengurangi kemacetan, dan dengan adanya perubahan budaya masyarakat yang ke arah yang lebih bagus, tentunya juga akan meningkatkan value dari suatu kota itu sendiri. Dan jika value dari suatu kota itu akan meningkat, tentunya value dari suatu negara itu juga pasti akan semakin baik. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan terkait pengaruh angkutan umum terhadap budaya masyarakat, dan studi kasus yang saya ambil adalah pengaruh budaya masyarakat, pengaruh Transjateng itu sendiri terhadap budaya masyarakat Kendal. See you. Terima kasih. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada kurang itu datangnya dari saya